Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ada suatu cerita ini saya dengar waktu saya sekolah di Ampel tahun 97 atau 98. Saya lupa namanya. Ada seorang ulama, seorang kiai, dia cerita. Beliau ini katanya pernah mengalami sakit di rumah sakit yang bisa dikatakan sakit parah, ya, sakit jantung gitu. Saat itu beliau ditangani oleh seorang dokter. Karena seorang kiai dan tahu tentang ilmunya, maka bagaimanapun cobaan yang beliau dapati, beliau itu tetap dalam keadaan sabar. Kemudian ya bahasa kitanya, kata orang Jawa, legowo, tenang, damai. Padahal penyakitnya ya lumayan penyakit parah, penyakit jantung. Dalam kondisi seperti itu, sang dokter ini ngelihat kiai ini kok tenang-tenang saja. Tidak ada raut ketakutan, tidak ada raut dari wajahnya itu gundah gulana, tenang, santai dan terima. Karena melihat kondisi seperti itu, sang dokter ini pun bertanya sekaligus curhat. Kata dokter ini, Pak Kiai, katanya, boleh nggak saya curhat dan sedikit beberapa ada pertanyaan? Kata Pak Kiai, silakan. Apa yang kau tanyakan dan apa yang kau akan curhatkan? Sang dokter ini bilang begini, Pak Kiai, saya ini adalah termasuk keluarga yang dikatakan dulunya religius, keluarga yang agamis. Nah, saya pernah waktu itu menabung uang, karena uang itu saya mau belikan belikan rumah. Jadi tabung sedikit demi sedikit. Tahun itu, saat itu sudah mencapai kurang lebih 20 juta. 20 juta kan tahun 97 itu mah banyak sekali sudah, ya. Saya punya duit 20 juta waktu itu, kata dokter ini. Saya memang ada niat kepingin beli rumah. Nah, waktu itu saya minta bantuan dengan teman saya untuk mencarikan rumah. Teman saya ini pun siap membantunya. Saya tidak tahu bagaimana watak teman saya ini. Lalu karena saya yakin, saya serahkan duit 20 juta itu sepenuhnya kepada dia, tanpa sedikit pun ada curiga. Tapi ternyata teman saya ini berkhianat. Duit yang saya kumpulkan 20 juta sedikit demi sedikit itu ternyata dalam waktu yang singkat duit itu semuanya hilang, dibawa oleh teman saya yang berkhianat ini. Dan saya tidak tahu sampai sekarang ini, tidak tahu di mana rimbanya si teman itu. Lalu saya berpikir, kok tega-teganya, kalau bahasa kitanya nih ya, kok tega-teganya, kata dia, Allah memberikan cobaan saya dan kepada keluarga saya. Apakah saya ini banyak dosa atau gimana? Lalu kata dokter ini, saya muhasabatun nafsi, saya introspeksi diri. Apakah ada dosa yang saya lakukan sampai Allah memberikan cobaan seperti ini? Saya muhasabah, kata si dokter ini. Ternyata sedikit pun saya tidak ada melakukan perbuatan dosa-dosa yang parah. Saya pikir, mungkin istri saya yang melakukan dosa. Saya tanya sama istri saya, cobaan yang begitu berat,
uang yang berbulan-bulan, bertahun-tahun saya kumpulkan untuk beli rumah, kemudian hilang dalam sekejap saja, mungkin karena dosa istri saya. Saya tanya sama istri, apakah ada perbuatan dosa yang kau lakukan sampai Allah berikan cobaan kita seperti ini? Sang istri juga berkata, enggak, saya tidak ada melakukan dosa, saya biasa saja. Karena tadi kan dikatakan adalah keluarga yang agamis. Nah, kata dokter, mungkin Allah ingin memberikan cobaan kepada saya. Saya mau naik kelas mungkin. Lah, saya terimalah, tidak apa-apa. Saya mulai menabung lagi dan saya membuka lembaran baru lagi. Tapi cobaan itu nggak berhenti, kata dokter. 2 bulan setelah saya kehilangan uang 20 juta itu, saya diberikan cobaan lagi. Seorang anak gadis, ya, seorang anak gadis saya itu, gadis perempuan saya, ternyata naudzubillahi min dzalik, nasallallahu salam wal afiyah, dia hamil di luar nikah. Dia hamil di luar nikah. Dan yang saya katakan tadi, saya agamis ini, saya pribadi tidak ada masalah dengan agama. Istri saya tidak ada masalah dengan agama. Semuanya berbuat baik. Tapi ternyata saya diberikan cobaan aib yang besar, katanya. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salam wal afiyah. Anak gadis saya ternyata hamil di luar nikah. Saya mau taruh di mana saya punya muka ini? Lalu saya bertanya lagi dalam hati, apakah ini karena dosa saya atau apa ini? Saya introspeksi, muhasabatun nafas. Ternyata saya periksa, tidak ada. Saya tidak melakukan dosa-dosa yang aneh-aneh, tidak. Saya biasa saja. Salat rajin, puasa rajin, sedekah rajin, aman semuanya. Saya pikir ini mungkin karena dosa istri saya. Saya tanya istri saya, ternyata istri saya juga tidak melakukan yang aneh-aneh. Semuanya damai tentram. Damai tentram. Tapi kenapa Allah memberikan cobaan yang kedua kali seperti ini? Dah, kata saya, mungkin karena Allah ingin mengangkat derajat saya. Saya sabar aja. 2 kali dicoba sudah. Kemudian kata dokter ini, ternyata setelah berlalu musibah yang kedua ini, 2 bulan berikutnya saya dicoba lagi, kata dokter. Apa itu? Saya punya anak laki-laki mati gara-gara kena penyakit jantung. Saya ini, kata dokter, tiap hari kerjaan saya ini utak-ngatik jantung orang. Tapi anak sendiri saya tidak tahu anak saya itu kena penyakit jantung dan akhirnya mati. Muka saya ini saya mau taruh di mana di hadapan dokter-dokter ini? 3 kali berturut-turut, setiap 2 bulan sekali, dalam 6 bulan tadi, per 2 bulan sekali Allah berikan cobaan kepada saya. Lalu kata dokter ini, saya ini ibarat katanya ngambek sama Allah. Jar orang Banjar, meraju tuha. Kalau meraju anak halus diberikan permen, diberikan duit 1000, damai. Tapi kalau meraju tuha repot. Akhirnya saya bilang sama istri ini, 3 kali dikasih cobaan begini-gini, parah semuanya. Kalau begitu katanya, apa dia pikir? Ateis dia. Nggak usah lagi ibadah, mau maksiat, mau ibadah terserah katanya. Toh itu yang di luar sana banyak orang berbuat maksiat tetap damai-damai saja hidupnya. Toh di luar sana banyak orang yang ibadah, kehidupannya susah-susah juga. Nah dari saat itu, kata dokter ini, di keluarga saya katanya tidak ada lagi yang namanya sholat, puasa dan sebagainya, bebas. Alias kalau zaman sekarang namanya ateis, kan orang sekarang banyak ada yang ateis itu. Dok, si sang kiai tadi cuma dia mendengarkan cerita itu. Nah kata dokter, saya aneh ngelihat Pak Kiai ini. Begitu besarnya cobaan Pak Kiai, penyakit berat,
uang yang dikeluarkan gak sedikit. Zaman dulu kan belum ada BPJS. Kok bisa-bisanya Pak Kiai tenang? Saya diberikan cobaan, saya nggak tenang. Gimana menurut Pak Kiai tentang musibah yang saya terima itu? Pak Kiai ini pun terdiam sebentar. Dia berpikir nih, ini kalau mau jawab salah-salah bisa tambah runyam ini otaknya si dokter ini. Dia sedih sebentar sang Kiai ini, lalu sang Kiai ini bilang, Pak Dokter, saya cuma bisa jawab, Pak Dokter ini pemberani. Dokter ini adalah orang yang pemberani. Setelah dikatakan dokter itu pemberani, dokter itu juga diam. Apa maksudnya itu dia? Kok pemberani? Lalu dokter ini bertanya lagi, loh kok saya dikatakan berani? Pak Kiai langsung bilang begini Pak Dokter, biasanya nih ya, orang-orang itu kalau kalau mendapatkan musibah itu malah mendekat dengan Allah Ta'ala. Tapi dokter aneh, dapat musibah malah nantang sama Allah Ta'ala. Ini potongan-potongan kita ini nih. Kalau lagi susah rezeki, rajin baca surat Yasin, Tabarak Waqiah, rajin salawat kamilah itu. Ya, salawat kamilah dibaca terus-terusan. Ya, sedekah niatnya supaya dapat 10 kali lipat. Pokoknya rajin tuh Pak. Itu kalau sepengajian ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau dikasih amalan untuk husnul khotimah, untuk masuk surga ini itu, malas dia nulis, malas dia ngamalkan. Tapi kalau urusan duit, Bu, ini kalau dibaca duit lancar, rajin tuh nulis dia. Berapa kali Pak Kiai dibacanya? Lihat orang-orang kita ini, kalau datang ke kiai, datang ke ulama, tidak lain tidak bukan antara dua saja mintanya. Satu, minta kesembuhan dari penyakit. Yang kedua, usahanya lancar. Lihat aja. Nah, Pak Dokter ini orang pemberani. Biasanya kalau orang dapat musibah, itu malah dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi dokter enggak. Dikasihkan musibah, malah nantang sama Allah Ta'ala. Mendengar jawaban Pak Kiai tadi, si dokter ini merenung begitu dia. Iya juga ya. Nah, setelah masuk ini sedikit, lalu sang Kiai ini cerita begini, Pak Dokter, orang yang mendapatkan musibah itu bukan semuanya karena dosa. Kalau memang orang dapat musibah itu karena dosa, bagaimana dengan Nabi dan Rasul? Nabi yang jumlahnya dikatakan 124.000, Rasul yang jumlahnya dikatakan 313, kemudian yang wajib kita imani 25 Nabi, kemudian disaring lagi menjadi ulul azmi 5 orang, kemudian 1 orang lagi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi dan Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Mereka nggak pernah berbuat dosa, maksum. Mereka selalu dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi cobaan yang mereka terima lebih berat daripada kita. Nabi Ayub tidak pernah berbuat dosa. Orang kaya sebelumnya, binatang ternaknya banyak, kaya raya di kampung itu, istrinya cantik jelita, anaknya banyak, solehah semuanya, hartanya banyak, binatang ternaknya banyak, pertaniannya banyak. Nabi Ayub. Lalu Allah mencoba Nabi Ayub ini dengan kesusahan. Binatang ternaknya semuanya mati, anak-anaknya semuanya mati. Bukan hanya itu, kena penyakit selama 18 tahun. Hartanya habis untuk ngobatin penyakitnya dia. Orang kampung gak ada lagi yang mau dekat dengan Nabi Ayub. Hanya istri saja yang menemaninya. Hanya istri. Itulah kebanyakan ya. Kalau suami sakit itu biasanya istri setia nemanin. Tapi kebalikannya kalau istri sakit, berpikir lagi, lakinya anak kawin lagi. Apakah Nabi Ayub
dapat cobaan itu karena dosa? Apakah Nabi Ayub itu mendapatkan cobaan gara-gara kurang beribadah? Enggak. 18 tahun Nabi Ayub itu penyakit. Karena penyakit itu. Sampai Allah menyembuhkan penyakit itu. Mengembalikan anak-anaknya. Ada yang mengatakan yang mati hidup lagi. Ada yang mengatakan Nabi Ayub mendapatkan anak yang baru. 18 tahun. Nabi Yusuf di penjara. Ada yang mengatakan Nabi Yusuf di penjara selama 7 tahun. Sebelumnya diceburkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Saudaranya sendiri yang jahat sama dia. Apakah Nabi Yusuf berdosa, banyak dosa? Apakah Nabi Yusuf kurang ibadah? Bukan. Tapi karena Allah ingin mengangkat derajat Nabi Yusuf. Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Nabi yang paling miskin. Nabi paling miskin. Gak ada Nabi yang paling miskin daripada Nabi Isa. Gak punya anak, gak punya istri. Tidurnya di mana? Di bawah pohon. Makanya disebut Isa Al-Masih. Al-Masih artinya orang yang penjalan kaki. Ada yang mengatakan telapak kakinya ini gak ada. Kalau kita kan ada bolongannya ya. Kalau Nabi Isa gak ada. Sehingga dikatakan Al-Masih penjalan. Orangnya tuh perantau ke sana kemari. Kenapa? Karena gak punya rumah. Kalau mau tidur di bawah pohon. Kerjaannya dakwah, ngajar. Gak punya istri, gak punya anak. Hidup sebatang kara ke sana kemari, berdakwah terus-terusan. Nabi paling miskin, Nabi Isa. Apakah Nabi Isa banyak dosa? Nah. Apakah Nabi Isa kurang pahala? Nah. Dan begitu juga nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah diberikan masukan sama sang kiai tadi, kata kiai, apa cobaan yang kita terima itu bukan semuanya karena dosa. Nah, dikatakan oleh ulama tasawuf, musibah yang datang kepada kita ini, dari musibah yang kecil sampai musibah yang kita merasa paling berat apa itu tidak lain daripada 3 masalah. Yang pertama, karena Allah ingin mengangkat derajat kita. Itu seperti para nabi, para rasul yang kita sebutkan tadi, para aulia, kekasih-kekasih Allah, orang-orang saleh, mereka mendapatkan cobaan begitu banyak. Ada yang dicoba dengan dirinya sendiri sakit, ada yang dicoba dengan anaknya. Nabi Nuh, anaknya masuk neraka. Ulama begitu. Makanya susahnya kalau kita berdakwah, kita dakwahin orang tapi anak sendiri kena cobaan. Para jamaah itu, para masyarakat akan berkata, bisa-bisanya cuma dakwahin orang, anak sendiri nggak bisa didik katanya. Itu berat itu. Kalau kita diomongin orang seperti itu, beratnya bukan main tuh. Cuman bisa dakwahin orang, anak sendiri nggak bisa didakwahin. Padahal itu cobaan. Berapa banyak kiai punya anak seperti itu kelakuannya? Banyak. Bisa dakwahin orang, anak sendiri gagal. Cobaan di situ. Ada yang dicoba dengan istri, Nabi Lut. Begitu juga para aulia. Bisa dakwahin orang, tapi istrinya, na'udzubillah min dzalik, kelakuannya nggak karuan. Ada seperti itu. Dan banyak sekali para aulia itu makomnya tinggi gara-gara punya istri yang kurang ajar akhlaknya. Banyak seperti itu. Cobaan di istri, ada cobaan di harta, ada cobaan dari orang tua, dari mertua, dari apa lagi? Dari tetangga, dari keluarga, dari teman. Banyak cobaan itu. Tapi ingatlah, kalau kita tidak ada melakukan dosa, kita melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, maka tenanglah, itu adalah karena Allah ingin mengangkat derajatnya seseorang. Semakin dicoba, semakin sabar, semakin naik, semakin naik. Dan cobaan itu gak lama, sebentar saja. Sebentar saja. Asal kita sabar.
Yang kedua, Allah memberikan cobaan itu karena Allah ingin menegur kita. Dulu kalau masih miskin, belum punya apa-apa, Masya Allah, rajin pengajian, rajin sholat. Setelah sudah punya apa-apa, sudah mulai sholat jarang berjamaah. Tidak lama ninggalkan sholat, ninggalkan sedekah, tak Allah kasih musibah. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu salamul afiyah, kebakaran kah, kebanjiran kah, kemalingan kah. Biasanya orang seperti itu kembali dia sadar. Ini Allah tegur, Allah masih sayang. Sehingga Allah mengembalikan dia supaya orang itu sadar. Nah, kalau yang kedua ini teguran dari Allah, berarti Allah ini masih sayang. Masih lumayan kita tuh. Yang ketiga, Allah memberikan musibah tadi bukan karena ingin mengangkat derajat, bukan karena teguran dari Allah Ta'ala, tapi karena murka dari Allah. Kalau sudah murka dari Allah, selesai sudah urusan. Seperti kaum Ad, Nabi Allah Hud, kaum Thamud, Nabi Allah Saleh, kaum Sodom, Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam, dan kaum-kaum Nabi zaman dulu. Dan bukan hanya zaman dulu, sampai sekarang banyak terjadi seperti itu. Kalau ada orang kena musibah karena perbuatan maksiat, ini berarti Allah sedang murka kepada orang itu. Kalau orang itu mati dalam kemurkaan Allah Ta'ala, na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamul afiyah, maka orang itu dipastikan masuk ke dalam neraka. Nah, mumpung kita masih hidup, apabila ada musibah datang kepada kita, bagaimanapun macam-macamnya musibah tadi, maka kita harus introspeksi. Apakah ini Allah ingin mengangkat derajat kita? Apakah ini Allah ingin memberikan teguran kepada kita? Tapi jangan sampai karena Allah benci kepada kita. Nah, bulan Ramadan adalah bulan untuk melatih kesabaran. Kata ulama, kita dituntut bersabar itu dalam 3 hal. Yang pertama, kita dituntut bersabar pada saat melaksanakan ibadah, perintah Allah. Kita sholat, kita puasa. Puasa dilatih untuk bersabar, dilatih untuk disiplin. Kalau belum waktunya berbuka puasa, jangan buka puasa. Walaupun kolak pisang sudah manggil-manggil, makanlah diriku. Es kelapa sudah manggil-manggil, ayo sirup, minumlah diriku. Tapi belum waktunya, jangan kita makan, jangan kita minum. Latih sabar itu. Tapi ketika sampai waktunya, plok, tok, 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 Allahu Akbar, baru kita buka puasa. Dilatih untuk bersabar. Salat begitu juga, tarawih, terkena imam yang cepat kita sebagai makmum. Tapi terkena imam yang lama kita juga. Belajar dalam bersabar pada saat kita mengerjakan perintah Allah. Yang kedua, kata ulama, kita disuruh bersabar pada saat kita meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Kita, mohon maaf, ini gampang nih kita nih ya bilang, nggak boleh korupsi, nggak boleh KKN. Kenapa? Karena kita belum dapat tantangan, karena kita belum dapat lahan pekerjaan yang basah. Gampang kita bilang, itu orang-orang yang di anggota dewan suka korupsi, gajinya besar, tapi kenapa suka korupsi? Gampang kita ngomong seperti itu. Kenapa? Karena kita belum mendapatkan kedudukan itu. Tapi ketika kita mendapatkan kedudukan itu, duduk di situ, lahannya lahan basah, di situ iman kita bergejolak. Ada kesempatan kita untuk korupsi, ada kesempatan kita berbuat maksiat. Bisa nggak kita menolak itu? Ketika kita bisa menolak itu, maka kita dikatakan bersabar pada saat meninggalkan larangan Allah Ta'ala.
Gampang kita sekarang, tidak boleh zina, haram zina. Tapi ketika kita tidur di hotel sendirian, jauh dari tempat kita, nggak ada orang sedikit pun, nggak ada CCTV. Tengah malam ada yang ngetuk, tok tok tok. Kita buka, layanan plus plus pak. Maka orangnya cantik, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Potongan 50% pak katanya. Diskon lagi 50%. Nah, di situ hati kita dudak. Bisa nggak ngelawan ini? Ketika kita bisa melawan itu, disitulah kita menang. Sabar pada saat meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Makanya kata ulama ya, kita tidak boleh juga menghina orang yang berbuat maksiat itu. Kalau kita menghina orang berbuat maksiat itu bisa ibarat kata 80% bahkan lebih daripada itu, orang yang menghina berbuat maksiat itu bisa melakukan dia. Orang itu bisa melakukannya. Kalau enggak dia, keluarganya. Itu ngerinya seperti itu tuh. Jadi kalau ada orang berzina, kita sumpahin, wah, itu naudzubillah min dzalik. Suatu saat orang yang berkata menghina orang itu, suatu saat dia akan dicoba dengan kemaksiatan itu. Nggak boleh kita berbuat, sudah berbuat maksiat dia. Kalau memang ada sanksinya, tegakkan sanksi. Dalam menghina nggak boleh. Kalau ada orang menghina, itu bisa dikatakan 80% orang yang menghina itu bisa melakukan perbuatan yang sama. Kalau nggak dia, mungkin orang-orang yang dekat dengan dia. Hati-hati mulut kita ini ya. Yang kedua, bersabar pada saat meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Nah kemudian yang ketiga, bersabar pada saat mendapatkan musibah. Musibah ini terbagi dua. Ada musibah yang enak, ada musibah yang tidak enak. Musibah yang enak, kekayaan, terpenuhinya sandang pangan papan, itu musibah juga. Musibah yang kedua, musibah yang tidak enak, sakit, miskin, punya hutang, istri marah-marah, anak sakit-sakitan, di PHK dan sebagainya, itu musibah juga. Cuman kebanyakan orang ketika dapat yang susah, aku lagi dicoba, musibah katanya. Tapi ketika mendapatkan kenikmatan, dia bilang alhamdulillah lagi dapat nikmat katanya. Padahal ditegaskan dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Kami coba kepada kalian tentang sesuatu yang kalian tidak sukai dan sesuatu yang kalian sukai. Fitnah itu sebagai ujian saja. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Intinya bulan Ramadan ini adalah bulan melatih kesabaran. Dan sabar itu terbagi kepada tiga. Sabar pada saat mengerjakan perintah Allah, sabar pada saat meninggalkan larangan Allah, dan yang ketiga sabar pada saat mendapatkan ujian. Ujian ini terbagi dua, ada ujian yang enak dan ada ujian yang tidak enak. Dengan berkat bulan Ramadan ini, dengan berkat Al-Quran, dengan berkat puasa Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita punya hati-hati yang sabar. Dan insya Allah dengan kesabaran itu Allah masukkan kita semuanya ke dalam surga. Kenapa? Karena Allah berjanji, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita, menerima segala amal ibadah kita, dan insya Allah Allah nanti mempertemukan kita kembali dengan Ramadan tahun depan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan malam ini sudah malam 21, malam 10 terakhir. Kita juga mengharap kepada Allah, semoga Allah memberikan karunia, anugerah, pemulihan kepada kita dengan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang kita beribadah itu lebih baik daripada 1000 bulan. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dulu, semoga ada manfaatnya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.